waktu itu ada yang berlalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang berlalu harus kita evaluasi, harus kita koreksi. Apa yang bagus diteruskan waktu sekarang dan yang akan datang. Apa yang jelek bertobat, berhenti, dirubah menjadi baik sekarang dan yang sampai yang akan datang. Karena itu sekarang ini harus melihat bagaimana waktu saya kemarin. Ada peningkatan ibadah enggak? Kalau ada peningkatan ibadah berarti kita termasuk golongan man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Siapa orang yang harinya lebih baik daripada kemarinnya, maka itulah orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau misalnya kemarin saya baca Quran 3 juz, sekarang cuma 1 juz, merosot. Apalagi kemarin saya baca Quran, sekarang saya main HP. Saya sekarang lagi buang-buang waktu. Maka man kana yaumu syarran min amsi fahuwa halik atau khasir. Siapa orang yang hari yang hidup lebih jelek daripada kemarinnya, inilah tanda orang yang celaka. Ini akan tambah jelek, akhirnya mati jelek, saudara. Sul khatimah. Tapi kalau tetap stagnan, tidak ada peningkatan, tidak ada kemerosotan, bahwa maghbun, ini orang nggak mikir. Kalau bahasa halusnya goblok. Kenapa? Karena orang itu setiap saatnya ingin peningkatan, menjaga jangan sampai ada kemerosotan. Lah kalau tetap terus, ya tadi itu bahasa halusnya goblok, bongol kata orang. Karena itu kita jangan menjadi orang yang bodoh dan jangan menjadi orang yang celaka, tapi setiap saatnya dievaluasi untuk ditingkatkan. Kemudian setelah hari ini bagus, untuk esok hari programkan lebih bagus. Alhamdulillah, saya sekarang di masjid 1 jam, besok meningkat walaupun 1 jam 5 menit, besok lusa 1 jam 10 menit, yang penting ada peningkatan. Oh, saya sholat berjamaahnya masbuk, bukan dari awal, besok saya harus dari awal. Oh, saya berangkatnya terlalu mepet waktunya, besok saya harus lebih awal. Ditingkatkan terus begitu, maka kamu akan menjadi orang beruntung. Kemudian teman ini harus juga dipilih. Bagaimana orang bisa mengetahui teman ini manfaat atau tidak manfaat? Kalau tadi itu waktu yang manfaat dan waktu yang tidak manfaat. Kalau sekarang gimana? Teman ini diteruskan nggak berteman? Atau kita harus tinggalkan? Karena almar'u ala dini khalilih. Agama orang ini, akhlaknya orang ini bergantung temannya loh. Mau anak dipondokkan 7 tahun, baca kitab terus, ada di rumah, ada di pondok, sholat berjamaah terus. Pulang, anaknya berteman dengan orang yang bukan baca kitab tapi main sekak, berteman dengan orang anak-anak yang main biliar, bentar lagi kitabnya lupa. Dia akan berubah gara-gara teman. 7 tahun bisa berubah dengan 7 hari, saudara. Efeknya betul-betul sangat berpengaruh kepada akhlak dan agama seseorang. Bahkan bisa berubah agama loh, berubah aliran.
berubah akidah gara-gara teman. Gimana kita mengetahui teman ini baik atau tidak baik? Lihat sebelum kamu kenal sama dia dan setelah kenal sama dia. Dulu saya itu malas belajar, gara-gara saya kenal sama ini, kok saya ini semangat belajar. Itu teman baik, jangan ditinggal itu. Dulu saya nggak bener akhlaknya, tapi setelah saya berkumpul sama ini orang, saya berubah jadi bagus. Itu teman baik. Tapi kalau dulunya baik, kemudian setelah kenal sama dia, kok saya tambah males ya, kok saya tambah tidak bersemangat ya untuk ibadah kepada Allah, ini berarti teman yang harus dijauhi. Ini berarti harus teman yang harus dijauhi. Yang pinter di dalam mengkoreksi waktu kamu sehingga mengisi kehidupan ini dengan bernilaikan ibadah, dan yang pinter kamu tadi itu mencari teman yang sekiranya teman tadi itu adalah bisa nambahi ilmu, bisa semakin dekat kepada Allah. Nabi pernah ditanya, man dujalis, saya kira-kira kumpul sama siapa? Jalis man man yudzakiruka Allah ru'yatuh atau an-nadhar ilaih. Nabi menyatakan, kumpullah dengan orang yang jika kamu lihat dia, kamu ingat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, gitu. Wa man yaziduka fil ilm nutkuhu, kumpullah kamu dengan orang yang bisa nambahi ilmu omongannya dia, karena dia omongannya semuanya adalah ilmu. Kemudian waman yaziduka fil istihadika amalu, kalau kamu lihat amalnya dia, tambah semangat ibadahnya kamu, tambah semangat zikirnya kamu, tambah semangat baca Quran kamu. Itu yang kamu kumpul. Kalau nggak ada uzlah, jangan kumpul sama manusia deh, biar nggak rusak. Ya kita nggak enak, akhirnya nggak enak sama makhluk, tapi kamu enak sama Tuhan gitu. Kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bisyukhti rabbil alamin. Bagaimana bisa dikatakan orang beriman beneran kalau cari ridho makhluk dengan cara murka Allah, dengan cara maksiat kepada Allah.